Pulau Kos di Yunani adalah sebuah pulau tenang yang berubah menjadi TKP mengerikan saat tubuh seorang wanita muda ditemukan di rawa-rawa. Korbannya bernama Anastasia Rubinska yang saat terakhirnya diketahui bersama dengan pria asing yang baru saja dikenalnya. Anastasia Patricia Rubinska lahir pada tahun 1996 di Polandia. Dia memiliki seorang saudara laki-laki bernama Adrian. Anastasia adalah seorang gadis dengan banyak mimpi. Dia suka bepergian dan impiannya bisa menjelajahi dunia dan menjadi seorang model. Setelah lulus dari SMA, dia mendaftar ke sekolah tata rambut di Polandia. Dan selama masa bersekolah di sana, dia mendapat beberapa tawaran pekerjaan modeling kecil-kecilan. Anastasia pun mulai menjalani mimpinya dalam skala kecil. Ayah Anastasia menggambarkan putrinya sebagai anak yang baik dan ramah, tipe orang yang mudah percaya begitu saja kepada siapapun dan menganggap bahwa tidak ada yang namanya orang jahat. Anastasia dan pacarnya Michal bertemu satu sama lain saat mereka masih remaja. Mereka adalah pasangan yang sempurna, memiliki impian yang sama untuk bepergian, melihat sebanyak mungkin dunia, dan menjadikan hal itu sebagai tujuan hidup bersama. Michal dan Anastasia tidak terpisahkan, dan mereka bahkan mempertimbangkan untuk memulai hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Pada bulan Mei 2023, Anastasia dan Michal mengambil langkah berani untuk pindah ke Yunani. Mereka ingin bekerja di tempat lain untuk bisa menghasilkan lebih banyak uang sehingga mereka dapat memulai babak selanjutnya dalam kehidupan mereka, yaitu menikah. Pasangan ini menetap di Pulau Kos selama di Yunani dan mereka mulai bekerja di Hotel Bintang 5 di Marmari yang merupakan area wisata yang sangat terkenal di Yunani. Anastasia bekerja di restoran hotel sebagai pramusaji. Namun, baru saja dia bekerja di sana selama sebulan, tragedi menyedihkan datang pada Anastasia. Malam hari di tanggal 12 Juni 2023, itu adalah hari biasa bagi Anastasia di hotel. Dia seperti biasa bekerja di restoran, namun saat sedang bertugas dia mengalami sebuah insiden, di mana tangannya mengalami luka bakar. Meskipun demikian, dia tetap menyelesaikan jam kerjanya. Dan setelahnya, dia ingin mengakhiri harinya yang berat dengan minum alkohol. Pada titik ini, Anastasia telah selesai dengan pekerjaannya, tetapi pacarnya masih bekerja. Anastasia memberitahu Michal bahwa dia akan minum di bar. Dan sepanjang jam kerjanya, Michal terus menerima pesan teks dari Anastasia. Anastasia terus mengabari pacarnya tentang apa yang sedang dia lakukan, di mana dia berada, dan hal-hal seperti itu lainnya. Michal mengetahui bahwa Anastasia saat itu sedang minum-minum dengan orang lain. Setelah itu, di sekitar pukul 10:30 malam, Michal bertanya apakah Anastasia membutuhkannya untuk datang dan menjemputnya. Anastasia kemudian mengiriminya lokasi dan mengatakan bahwa dia ingin Michal datang untuk menjemputnya karena dia merasa tidak aman. Tentunya butuh waktu cukup lama bagi Michal untuk bisa tiba di lokasi itu. Namun tak lama kemudian, Anastasia mengirimkan pesan teks lagi yang mengatakan kalau dia tidak perlu dijemput, karena dia akan pulang dengan seseorang yang baru saja dia temui di bar dengan sepeda motor. Ketika Michal mengetahui kabar ini, hal ini langsung membuatnya gelisah. Dia tidak ingin Anastasia menerima bantuan apapun dari orang asing. Namun Anastasia yang naif percaya bahwa tidak ada seorang pun yang punya alasan untuk bisa menyakitinya. Michal mencoba beberapa kali untuk menghentikan Anastasia agar tidak pulang dengan orang asing itu dan menunggunya saja.
Tetapi Anastasia berkata kalau semua akan baik-baik saja. Setelahnya, ponsel Anastasia tidak dapat dihubungi untuk waktu yang lama. Dan beberapa waktu kemudian, ponsel Michal berbunyi dan kali ini Anastasia mengiriminya 3 lokasi yang berbeda. Sebelum akhirnya tidak ada kabar lagi dari Anastasia. Tidak ada lagi pesan teks dan tak ada lagi panggilan telepon. 3 lokasi baru dalam rentang beberapa menit benar-benar membuat Michal menjadi panik dan dia segera memberitahu polisi serta keluarga Anastasia. Detektif Yunani segera membuka penyelidikan orang hilang dan untungnya mereka memiliki banyak informasi untuk membantu kasus ini. Pesan-pesan dari Anastasia memang menunjukkan lokasi terakhirnya, tetapi tidak cukup untuk menunjukkan dengan tepat di mana dia berada. Sehingga polisi tidak punya pilihan lain selain menyisir rekaman pengawasan tempat Anastasia terakhir kali berada. Itu adalah lokasi dari sebuah bar lokal dan rekaman CCTV menunjukkan Anastasia memang berada di sana. Pada saat itu dia masih sendirian, namun ketika detektif memeriksa rekaman itu lebih lanjut, terlihat bahwa beberapa waktu kemudian Anastasia ditemani oleh 5 orang pria. Sekilas, orang-orang ini tampak seperti penduduk setempat dan mereka bergabung dengan Anastasia untuk bersenang-senang. Situasi ini juga diperkuat oleh beberapa orang saksi. Mereka mengaku melihat para pria dan Anastasia di sekitar pukul 8:30 malam sedang mengobrol seru. 2 jam kemudian Anastasia mengirimkan pesan teks yang mengkhawatirkan tentang dirinya yang mabuk dan dalam bahaya dan bahwa dia membutuhkan pacarnya untuk datang dan menjemput. Ketika polisi memeriksa lebih banyak rekaman CCTV di sekitar area tersebut, juga terlihat ketika Anastasia pergi bersama dengan salah satu dari 5 orang pria itu dengan sepeda motornya. Rekaman CCTV ini semakin menunjukkan bahwa Anastasia memang berada dalam masalah dan mereka harus segera mencari tahu keberadaannya. Polisi segera bekerja dan mereka dengan cepat mengetahui bahwa 5 pria yang bersama dengan Anastasia di malam itu adalah imigran ilegal dari Bangladesh dan Pakistan. Setelah penyelidikan lebih lanjut dari penduduk setempat dan para saksi di sekitar area tersebut, seorang pemilik toko dapat mengidentifikasi pria yang menawarkan tumpangan pada Anastasia. Dia adalah seorang pria Bangladesh bernama Salahuddin. Tidak banyak rincian tentangnya, bahkan tidak diketahui siapakah nama belakangnya. Pemilik toko tersebut mengatakan kepada detektif bahwa Salahuddin telah menjadi penduduk tetap di Pulau Kos selama 11 tahun terakhir. Dia dulunya bekerja, tetapi baru-baru ini menganggur. Namun dia diketahui sebagai warga yang baik dan tidak memiliki catatan kriminal. Dalam waktu singkat, kelima orang tersebut sudah berada dalam radar polisi. Dan dalam waktu beberapa jam saja, kelima pria ini yang merupakan orang terakhir yang terlihat bersama Anastasia telah dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Polisi punya firasat kuat bahwa kelima orang ini ada hubungannya dengan hilangnya Anastasia. Dan ketika mereka melihat orang-orang itu secara langsung, kecurigaan mereka semakin meningkat. Ketika detektif bertanya kepada para pria tersebut apakah mereka bersama dengan Anastasia di malam hari di tanggal 12 Juni itu, yang mengejutkan semua pria tersebut mengakui telah mendekati Anastasia dan mengobrol dengannya. Menurut para pria itu, mereka melihat Anastasia sangat tidak sadarkan diri di bar dan dia juga tampak mabuk. Mereka hanya berbaik hati dan membantunya untuk bisa pulang dengan selamat. Dan setelah mengantarkan Anastasia ke rumahnya, mereka mengaku pulang. Namun polisi tidak percaya dengan kisah itu. Pertama-tama, jika Anastasia telah pulang ke rumahnya, dia tidak akan dilaporkan hilang oleh pacarnya. Kedua, inilah detail yang membuat detektif merasa semakin curiga.
Salahuddin memiliki banyak luka goresan di wajah dan juga lengannya. Pria lain juga terlihat mengalami goresan di hidungnya. Ini hanya berarti telah terjadi sebuah pertarungan. Meskipun para pria itu bersumpah bahwa goresan-goresan itu hanyalah luka akibat kecelakaan yang tidak dapat mereka jelaskan. Namun polisi tidak dapat dibodohi. Seorang wanita telah hilang dan kelima pria ini adalah orang terakhir yang melihatnya. Ditambah Anastasia menumpang dengan salah seorang pria di sepeda motornya dan kini 2 orang dari 5 pria itu mengalami luka di tubuh mereka yang menunjukkan adanya bekas perkelahian. Sayangnya detektif tidak dapat langsung menangkap kelima pria itu berdasarkan rasa curiga saja. Mereka membutuhkan lebih banyak bukti. Namun sebelum melepaskan kedua pria dengan luka di tubuhnya, sampel DNA mereka diambil oleh polisi. Kedua pria ini masih dianggap sebagai orang yang mencurigakan dalam kasus hilangnya Anastasia. Sementara itu, orang-orang yang dicintai oleh Anastasia sangat khawatir padanya. Dia baru saja memulai kehidupan barunya di Yunani dan sekarang dia menghilang. Detektif masih melakukan pencarian terhadap Anastasia, baik melalui darat maupun udara, dan mereka bahkan menggunakan anjing pelacak untuk membantu penyelidikan. Namun setelah berhari-hari, masih tidak ada tanda-tanda keberadaan Anastasia dimanapun. Polisi dapat melacak ponsel Anastasia melalui sinyal menara seluler dan diketahui bahwa ponsel Anastasia masih aktif hingga pukul 11:30 malam. Baru setelah itu, menara seluler tidak dapat menerima sinyal apapun dari ponselnya. Dan lokasi terakhir yang diketahui berjarak sekitar 5 km dari lokasi tempat tinggal Anastasia. Dalam pencarian yang dilakukan oleh polisi bersama dengan sejumlah penduduk setempat di sebuah gedung kosong, berhasil menemukan sebuah ponsel yang ternyata adalah milik dari Anastasia. Kartu SIM telah dilepas, layanan GPS dinonaktifkan, dan semua data di ponsel itu telah dihapus. Anastasia masih menghilang dan kini hanya ponselnya saja yang ditemukan. Pencarian besar-besaran pun dilakukan. Detektif meminta bantuan dari masyarakat dan banyak relawan yang datang untuk membantu mencarinya. Namun, pencarian Anastasia terhenti mendadak di hari ke-6 ketika seorang relawan membuat penemuan yang sangat mengerikan. Pada tanggal 18 Juni, pencarian difokuskan pada wilayah Tigaki di mana terdapat rawa-rawa garam dan daratan yang luas. Relawan itu mengamati area di sekitar pohon besar di mana dia melihat adanya tumpukan jerami yang terlihat tidak biasa. Ketika dia menusuk tumpukan itu dengan tongkatnya, dia menyadari kalau telah menemukan sesuatu. Dia pun segera memanggil polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi membuka tumpukan jerami itu dan menemukan sebuah kantong plastik di dalamnya. Dan ketika kantong itu dibuka, di dalamnya terdapat jenazah seorang wanita tanpa busana. Detektif langsung menyadari bahwa pelaku telah merenggut nyawa wanita itu dengan tangan kosong. Mereka juga menyadari bahwa pelaku membuat jenazah itu tidak dapat dikenali saat melihat tidak ada sidik jari di tubuhnya. Ketika ditemukan, jenazah itu sudah mulai membusuk sehingga pengenalan visual langsung sulit dilakukan. Namun tim forensik memperhatikan adanya tato, bekas luka dan ciri khas tubuh lainnya yang telah dilaporkan sebelumnya oleh keluarga dan pacarnya. Dan untuk konfirmasi, dilakukan tes DNA dari jenazah dan dibandingkan dengan milik orang tua Anastasia dan barang pribadinya. Setelah pemeriksaan DNA, baru dapat dipastikan bahwa itu adalah jenazah dari Anastasia. Keluarganya sangat terpukul ketika menerima berita yang menghancurkan ini. Dari hasil otopsi, dinyatakan bahwa penyebab kematiannya karena asfiksia, kemungkinan karena dicekik.
dengan indikasi bahwa korban juga mengalami kekerasan, pelecehan seksual, dan penyiksaan sebelum dia meninggal dunia. Area di mana jasad Anastasia ditemukan dekat dengan rumah dari salah seorang tersangka, tepatnya hanya 1 kilometer jauhnya, yaitu rumah dari Salahuddin. Dan hal ini membuat polisi semakin yakin bahwa Salahuddin adalah pelakunya. Dengan ditemukannya jenazah Anastasia, polisi tidak membuang waktu lagi untuk menangkap Salahuddin atas dugaan pembunuhan. Dan dalam penangkapan kedua ini, kesaksian dari Salahuddin pun mulai berubah. Dia mengaku lupa sama sekali tentang kisahnya di mana dia menolong seorang wanita mabuk untuk pulang ke rumahnya. Dan dia berkata bahwa dia dan Anastasia saat itu berhubungan intim di rumahnya. Meskipun ceritanya sudah berubah total dari sebelumnya, dia tetap menyangkal telah menyakiti Anastasia hingga meninggal dunia dan bersumpah bahwa dia tidak tahu apapun tentang kematiannya. Namun saat detektif menggeledah rumah Salahuddin, di sana mereka berhasil menemukan adanya helaian rambut pirang panjang, blus wanita yang dipenuhi noda merah, dan kaos oranye di apartemennya. Di mana rambut dan noda di blus itu benar-benar cocok dengan DNA Anastasia. Dan ketika ponsel Salahuddin disita setelah penangkapannya, riwayat pencariannya sangatlah mengerikan. Salahuddin mencari bagaimana cara menyembunyikan jenazah, bagaimana cara membingungkan polisi dalam penyelidikan, dan bagaimana cara menghapus sidik jari. Dan ketika detektif menggeledah rumah itu, mereka juga menemukan adanya tiket pesawat untuk pergi ke Italia. Tiket dengan tanggal keberangkatan yang sama dengan tanggal saat dia akan ditangkap. Kasus ini menjadi sorotan internasional di mana pemerintah Polandia termasuk Perdana Menteri meminta dilakukan ekstradisi pada para tersangka agar bisa diadili di Polandia. Namun pada akhirnya persidangan tetap dilangsungkan di Yunani pada tanggal 2 Desember 2024. Tentu saja ketika dibawa ke pengadilan, Salahuddin tetap mengaku tidak bersalah. Persidangan dimulai dengan pembacaan dakwaan resmi atas penculikan, pelecehan seksual, dan pembunuhan berencana. Jaksa penuntut umum yakin bahwa Salahuddin berhasil membujuk Anastasia masuk ke rumahnya dan melakukan penyiksaan yang paling kejam terhadapnya. Tidak diketahui apakah teman-teman dari Salahuddin yang lain terlibat dalam hal ini, tetapi sangat mungkin mereka terlibat. Dihadirkan saksi-saksi termasuk staf hotel yang bekerja bersama dengan Anastasia, petugas forensik, dan detektif kriminal dari Yunani. Pada tanggal 6 Desember 2024, Salahuddin dinyatakan bersalah atas penculikan, pelecehan seksual, dan pembunuhan yang disengaja. Dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ditambah 13 tahun. Hanya Salahuddin yang dihukum atas pembunuhan Anastasia. Salahuddin dan keluarganya terlihat tidak kooperatif saat putusan itu dibacakan. Dia bahkan sempat mengeluh sambil menunjukkan sikap yang kurang hormat. Setelah pembacaan vonis, ayah Anastasia berbicara kepada pers dan berkata kalau hukuman ini tidak akan bisa mengembalikan Anastasia. Tetapi merasa pelaku telah mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Dan dia berharap semoga pelaku tidak pernah keluar dari penjara. Dan dapat dipastikan bahwa Salahuddin tidak akan pernah bebas karena hukuman seumur hidup di Yunani bersifat tanpa masa percobaan atau pembebasan bersyarat. Well, sampai di sini dulu kisahnya. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!